di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada Iya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Beb Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Beb Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Semoga dalam hidup yang masih ada umur ini, ada kesehatan dan ada keimanan, kita tetap ya menggunakan waktu yang masih ada untuk berkarya besar dalam hidup yang satu kali, al-hayatul faniyah, dalam hidup yang sementara. Semoga dengan karya besar, dengan amal besar, dan memperberat timbangan-timbangan kebaikan itu, kita akan Allah selamatkan ya dari kehidupan yang sementara, yang penuh fitnah dan intrik ini, menuju kehidupan yang kekal abadi dan tidak mati-mati, yaitu al-hayatul baqiyah. Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah itu pelindung dunia, pelindung kita di dunia dan pelindung kita di akhirat. Kita akan bahas ya perbandingan pujian Anies Baswedan terhadap Megawati dengan pujian Prabowo terhadap Megawati. Kalau Prabowo memuji Megawati, katanya Megawati itu berjasa besar karena memberikan landasan ya untuk kita bergerak ke depan lebih maju. Tapi Prabowo memuji itu terlalu umum ya, bahwa setiap kepemimpinan itu memberikan sumbangan yang besar bagi negara, termasuk Megawati. Tapi yang menarik adalah pujian dari Anies ya. Kalau pujian Prabowo itu biasa, dia memuji-muji terus ya, termasuk memuji tanpa kritik gitu loh. Memuji Jokowi, akan diteruskan semua program Jokowi tanpa koreksi. Dan orang yang mengkritik dia kemudian dihantam sebagai orang yang goblok, yang tolol, ya kan? Yang kemarin itu loh, yang dasmu etik, yang mempersoalkan etika itu diketawain nama dihina, ya kan? Dasmu etik. Itulah Prabowo. Tapi kalau Anies waktu memuji Megawati, dia lebih substansial ya, terkait dengan demokrasi, kata Anies ya. Megawati itu menjaga aturan main dan menghormati konstitusi, itu satu sikap yang, atau satu nilai yang harus dijunjung tinggi, dan itu dilakukan oleh Megawati, yaitu menghormati aturan main dan menghormati konstitusi. Makanya waktu ada wacana perpanjangan kekuasaan 3 periode, Megawati menolak gagasan itu. Kenapa?
karena itu akan merusak demokrasi. Tidak taat pada konstitusi yang sudah menggariskan periodisasi presiden itu hanya 2 kali 5 tahun, diperpanjang 5 tahun lagi. Yang ketiga tidak ada. Jadi kata Anies Baswedan dalam konteks ulang tahun PDIP yang ke-51 itu Megawati adalah penjaga demokrasi yang konsisten dan berani. Itu pujian yang sangat substantif ya, karena kelakuan Megawati atau sikap Megawati yang menolak gagasan perpanjangan kekuasaan 3 periode yang disodorkan oleh orang-orangnya Jokowi yang mendukung gagasan 3 periode kan Jokowi penguasa, nggak mungkin orang lain ya kan, dan dia menolak itu. Perpanjangan juga nolak. Pokoknya tegak lurus pada konstitusi. Dan itu yang dipujikan oleh Anies Baswedan. Terkait dengan demokrasi, kata Anies, menjaga aturan main dan menghormati konstitusi adalah nilai yang harus dijunjung tinggi oleh kita semua. Jadi dalam konteks keteguhan atau konsistensi Megawati yang menolak keinginan-keinginan untuk mengubah konstitusi dan keinginan untuk mengubah aturan main, itu yang dipujikan oleh Anies Baswedan. Kenapa? Karena PDIP waktu itu kalau nggak konsisten, nggak berani menolak gagasan 3 periode, padahal 3 periode itu menguntungkan juga Megawati, tapi Megawati nggak mau. Sebenarnya kemungkinan itu bisa karena Megawati adalah kursi terbanyak di parlemen, 128. Sementara partai pendukungnya itu hampir 80% ya. Kalau menurut The Guardian ya, media dari Inggris, itu oposisi itu sebenarnya cuma 13%, yaitu PKS dan Demokrat. Semuanya pendukung siapa? Pendukung Jokowi, yaitu PAN yang kursinya 54. Kemudian Nasdem yang kursinya 59, itu partai pendukung pemerintah waktu itu kan. Terus PKB, partai pendukung pemerintah, itu 58 kursinya. Kemudian Golkar, partai pendukung pemerintah, kursinya itu ada 85. Kemudian Gerindra, kursinya itu 78. Golkar, Gerindra, PAN, PKB, Nasdem, ya kan, itu semuanya 80% lebih mendukung pemerintah. Kalau Megawati mau konstitusi itu diubah, diamandemen, bisa, sehingga kekuasaan itu menjadi 3 periode untuk Jokowi, yang juga anak emas dari PDIP, karena sebagai petugas partai sudah diasuh, dikasih fasilitas sejak di wali kota Solo 2 periode, kemudian gubernur DKI 2,5 tahun, dan presiden sampai 2 periode. Itu kalau mau 3 periode bisa Megawati. Itu konteksnya Anies Baswedan ya. Betapa Megawati itu menolak gagasan 3 periodenya Jokowi, dan padahal dia bisa lakukan dengan mengubah amandemen peraturan tentang periode kepemimpinan presiden jadi 3 periode, bisa gampang. Dengan mengajak partai pendukung itu, kursinya udah lebih dari cukup untuk mengubah konstitusi amandemen, tapi Megawati nggak mau. Nah, ini dalam konteks inilah Anies bilang Megawati adalah penjaga demokrasi yang konsisten dan berani. Dalam konteks menjunjung nilai-nilai demokrasi, menjaga aturan main, dan menghormati konstitusi, itulah Anies Baswedan memuji Megawati karena track recordnya, rekam jejaknya, dia betul-betul ingin tegak lurus dan menjaga konstitusi dan tidak mau mengikuti manuver-manuver politik yang licik yang ingin memperpanjang kekuasaan sampai 3 periode. Sementara Prabowo agak sukar dia memuji substansi
dari Megawati, kecuali hanya mengatakan bahwa Megawati memiliki jasa yang besar, tapi tidak bisa dielaborasi. Karena kalau soal etik, Prabowo mulutnya akan terkunci karena Gibran sebagai anak haram konstitusi, karena lahir dari keputusan MK nomor 90 tahun 2003 yang dilahirkan dengan proses yang melanggar etik berat yang dilakukan oleh pamannya Anwar Usman, itu membuat Prabowo tidak bisa ngomong soal etika. Kecuali dia marah ketika dalam debat yang pertama Anies mempersoalkan etika kemunculan Gibran sebagai wakil presiden dari wakil calon presiden Prabowo. Jadi Prabowo mati langkah ya, menghadapi Anies Baswedan. Dan dia marah kembali ketika debat ketiga, kembali Anies itu mempersoalkan nilai-nilai keadilan. Uang yang dipakai oleh Kementerian Pertahanan yang anggarannya sampai 700 triliun itu, 107 triliun untuk membeli alutsista bekas, tapi justru tentara lebih dari separuh itu tidak mempunyai rumah dinas. Itu berarti refleksi nilai-nilai ketidakadilan yang muncul dalam diri Menteri Pertahanan yang bernama Prabowo. Dan kembali Anies Baswedan mempersoalkan nilai keadilan yang tidak terlalu mendapatkan tempat dalam paradigma Prabowo. Itu sebabnya kalau melihat track record Prabowo dalam persoalan nilai sejak tahun 98 menghilangkan aktivis yang memperjuangkan nilai-nilai kebebasan, keadilan, kejujuran, justru dia lakukan penculikan dan sampai dia tidak menghargai pentingnya nilai-nilai sehingga dia mudah saja menerima calon wakil presiden Gibran meskipun proses-proses kelahirannya melalui pelanggaran nilai-nilai etika di Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober 2023. Itu Prabowo. Dari segi itu pujian dia terhadap Megawati itu tidaklah genuine, tapi pujian Anies Baswedan terhadap Megawati yang menjaga nilai-nilai, kata Anies, menjaga demokrasi yang konsisten dan berani adalah betul-betul ya ujian yang sangat genuine, yang sangat asli. Itulah yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Itulah catatan ya seorang tukang donat terhadap pujian, perbedaan pujian Prabowo dan pujian dari Anies Baswedan terhadap siapa sesungguhnya Megawati yang dinilai sangat tinggi oleh siapa? Oleh Anies, karena menurut Anies sekali lagi Megawati adalah penjaga demokrasi yang konsisten dan berani. Kenapa? Karena dalam konteks demokrasi, kata Anies Baswedan, menjaga aturan main dan menghormati konstitusi adalah nilai yang patut dijunjung tinggi oleh kita semua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.